Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 2B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan terus bersemangat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama terkait pembelajaran PJOK. Dan alhamdulillah kita juga memasuki KD yang baru yaitu KD 3.9, memahami cara menjaga kebersihan lingkungan, tempat tidur, rumah, kelas, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Baik, kebersihan lingkungan. Jika Ustadz Afif tanya, kalian pilih yang mana? Pilih yang ini, pilih rumah yang ini, atau pilih rumah yang ini? Nah, pilih rumah yang kiri, KI, atau yang kanan, KA. Tentu kalian pasti akan pilih yang kanan ya. Kenapa? Karena lingkungannya bersih ya, lingkungannya bersih ya, rapi ya. Ya, berbeda dengan yang di kiri ya udah kotor ya, dia juga nggak rapi ya. Karena apa? Karena lingkungan yang kotor itu bisa jadi sarang penyakit ya. Selain itu juga membuat kita tidak nyaman. Nah, berbeda dengan yang sebelah kanan yang lingkungannya bersih ya, jadi membuat kita nyaman ya, dan juga insya Allah akan terhindar dari sakit atau bisa membuat tubuh kita jadi sehat. Nah, dan ingat anakku semua bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama ya. Apalagi seorang muslim harus menjaga kebersihan dirinya ya. Ya, kebersihan dirinya dengan mandi ya, dengan beristinja ya. Kemudian ya berwudu ya dan lain-lain. Nah, karena apa? Karena kebersihan itu sangat penting bagi kita ya, bagi kita. Nah, tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan ya, kebersihan rumah kita juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kebersihan lingkungan itu dimulai dari rumah kita. Nah, terutama jika kita mempunyai, misalkan di sini saya sebutkan ada 3 ya. Ada tempat tidur, toilet, dan dapur. Nah, misalkan di tempat tidur ini penting buat kalian ya. Karena apa? Ya, karena ini tempat kalian tidur. Nah, tempat kalian tidur, tempat kalian belajar ya. Maka harus kalian jaga kebersihannya, jaga kerapiannya ya. Sehingga apa? Bisa terhindar dari penyakit, nyaman, dan sebagainya ya. Nah, lalu caranya bagaimana? Di sini saya sebutkan ada 4 ya. Yang pertama, mengibas kasur sebelum tidur. Nah, sebagaimana dalam hadis ya, atau sebagaimana adab-adab sebelum tidur itu ya. Ya, kalian harus mengibas-ibas kasur ya sebelum kalian hendak tidur ya. Ya, supaya apa? Supaya bersih ya, dan lainnya. Kemudian menyapu atau mengepel lantai. Nah, ya, disapu ya. Jangan sampai berserakan, di sana ada kotoran, di sini ada kotoran, didiemin aja nggak pernah disapu. Nah, kan bisa jadi sarang penyakit. Kemudian tidak menyimpan sampah di dalam kamar, terutama di kasur. Nah, tidak boleh menyimpan sampah ya. Karena apa? Karena sampah itu kan sarang kuman. Sarang kuman. Baik. Kemudian di sini juga merapikan tempat tidur kalian ya. Ya, di situ pasti ada selimut ya, di situ ada bantal, ada guling ya. Maka dirapikan dengan baik. Kemudian kebersihan toilet dan kamar mandi ya. Terutama jangan membuang sampah di dalam toilet. Nah, atau saluran pembuangan. Itu ya. Karena apa? Nanti bisa tersumbat ya. Misalkan kalian mau BAB, buang air besar, kan nanti kalian gimana cara membersihkan BAB-nya? Jika tersumbat. Nah, itu ya. Kemudian kebersihan dapur ya. Cuci piring ya, belajar cuci piring ya, dan cuci gelas untuk membantu umi kalian juga, sama saat kalian merapikan kamar kalian ya, yang sudah punya kamar sendiri ya, itu juga membantu umi, membantu abi, juga bentuk berbakti kita kepada mereka ya, dengan membantu mereka. Nah, kemudian di dalam rumah ya, contohnya apa ya, mengelap jendela ya. Ini juga. Nah, selain untuk menjaga kebersihan, niatkan untuk membantu orang tua kalian. Nah, insya Allah akan bernilai pahala. Karena apa? Karena kita berbakti kepada orang tua kita ya. Tempat sampah diletakkan di tempat sampah ya, di dapur misalnya. Ya, kemudian membersihkan kursi dan sofa. Ya,
menyimpan barang-barang, misalkan setelah main disimpan di tempatnya lagi. Nah, dan lainnya ya. Kemudian di luar rumah ya, menyapu ya, memotong rumput ya. Kemudian kalian membuang sampah, ya di tempat sampah ya, dan lainnya ya. Bentuk menjaga kebersihan kita di rumah dan juga di halaman rumah ya, di pekarangan rumah gitu ya. Baik. Kemudian kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Karena kalian kan masih anak sekolahan. Nah, anak sekolah ya, maka kalian itu adalah tempat kalian belajar. Maka kita juga harus menjaga kebersihan kelas kita dan kebersihan sekolah kita secara umum ya. Baik, kebersihan kelas dengan apa? Menyapu, ya mengepel ya. Kemudian kalau di YB kan tidak menggunakan sepatu ke dalam kelas ya. Nah, itu supaya apa? Supaya tetap bersih ya. Nah, kemudian mengelap jendela dan almari ya, di sebagaimana dalam Jumat bersih itu ya. Nah, tidak menyimpan sampah di laci. Nah, ini kebiasaan ada nggak nih yang menyimpan sampah di laci ya? Biasanya habis makan taruh laci ya, sehingga lacinya kotor. Nah, kemudian meninggalkan sampah di dalam. Nah, tidak meninggalkan sampah di dalam kelas. Nah, jangan meninggalkan sampah. Ada sampah, buang tempat sampah. Ada sampah, buang tempat sampah ya. Sehingga apa? Sehingga kebersihan kelas kalian itu terjaga, rapi ya, menata. Setelah selesai langsung dirapikan meja kursinya ya, dibuang sampah-sampahnya gitu ya. Sehingga besok kalau kalian masuk ke kelas itu bersih lagi, udah terlihat bersih, nyaman gitu ya. Nah, baik. Kemudian kebersihan sekolah secara umum. Nah, kebersihan sekolah secara umum. Kita juga harus menjaga kebersihan sekolah. Di antaranya apa? Karena kita tidak boleh mempersulit saudara semuslim kita yang lain. Misalnya, kalian buang sampah, oh ini di luar kelas kok, nggak apa-apa, tak buang di sana aja. Nah, nggak boleh. Itu misalkan kalian dibuang di kakak kelas kalian misalnya, atau adik kelas kalian misalnya, maka kita nggak boleh menyulitkan saudara kita yang lain ya, maka buang di tempat sampah ya. Nah, ikut nyapu ya, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya. Misalkan di luar rumah ya, tidak membuang sampah di sungai atau di sembarang tempat. Penting ya, sebagai seorang muslim harus menjaga kebersihan ya, lingkungan. Ya, buang sampah itu pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Bayangin kalau sampah itu berserakan di mana-mana kan kotor. Ya, apalagi kalau buang di sungainya kotor, ikannya bisa mati ya, dan lain sebagainya. Bau. Nah, menggunakan tempat makan dan botol minum sendiri saat membeli makan atau minuman. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak banyak membuang sampah plastik. Nah, itu ya. Oh, biar kelihatan keren nggak beli mineral, beli aqua botol, bawa ke sekolah, jangan. Mending beli aqua galon, kemudian pakai botol sendiri kalau ke sekolah dibawa. Nah, itu ya. Itu. Jangan menggunakan bungkus plastik sekali pakai. Nah, jangan. Memisahkan sampah yang mudah membusuk, menanam pohon dan tanaman. Nah, ini ya, mendaur ulang, memakai kembali plastik misalnya ya. Baik. Nah, ini disebutkan di sini contoh sampah yang mudah membusuk apa? Ya, selain plastik ya, plastik kaca itu kan ya, bisa cepat ya, misal kayak daun, sisa makanan, nah itu cepat membusuk ya. Harus dipisahkan ya, supaya apa? Nanti supaya dapat, misalkan kalau sampah-sampah yang mudah membusuk kan jika kita dikubur di tanah bisa cepat, bisa jadi kompos dan lain sebagainya. Berbeda dengan sampah plastik, ini plastik tidak bisa diurai ya, susah terurai, sehingga harus dipisahkan ya. Jadi jangan menyamakan ya. Jadi di rumah itu setidaknya ada 2, sampah plastik dan lain sebagainya, itu sampah, namanya sampah non organik dan sampah organik. Nah, kemudian dampak dari tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini menimbulkan penyakit, itu pasti. Seperti apa? Diare, flu ya, demam berdarah. Kok bisa, Ustaz? Ya iya, kalau rumahnya kotor ya, misalkan bak mandi tidak sering dikuras, itu kan bisa sebagai jentik-jentik nyamuk. Nah, itu bisa menyebabkan demam berdarah jika kita tergigit nyamuk misalnya. Nah, apabila kita membuang sampah di sungai, bisa mencemari air dan menyumbat jalan. Nah, air sehingga banjir. Nah, ini ya. Misalkan di kota-kota besar, misal Jakarta itu kan banyak tuh yang masyarakat yang membuang sampah di sungai, ya kan?
Sehingga dampaknya ke mereka sendiri, sungai jadi kotor, bau, ya. Kemudian kalau hujan bandang bisa banjir dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak bisa beraktivitas dengan nyaman, ya kan? Misalnya kalau kalian di rumah aja deh, di situ berserakan, ada manci, piring, mainannya adik kalian, ya baju berserakan semua kan tidak nyaman. Nah, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan juga supaya semua yang nyaman, indah, bersih, ya gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan kali ini ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.